Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Jika tidak ada, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar dengan saya, Guru Dian Permatasari. Belajar apa ya hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian semua tahu apa itu yang dimaksud kalor, apa itu yang dimaksud teks eksplanasi, dan bagaimana bernyanyi sesuai dengan tangga nada. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan kalor? Apa ya? Lalu, pernahkah kalian menjumpai kalor di kehidupan sekitar kalian? Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita baca teks eksplanasi yang telah Ibu sajikan berikut ini. Di sini, Ibu telah menyajikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Kalian baca terlebih dahulu ya. Apakah kalian sudah membacanya? Setelah kalian membaca teks eksplanasi yang telah Ibu sajikan, apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Jika kalian belum tahu, mari Ibu jelaskan, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa itu yang dimaksud teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, baik alam maupun peristiwa sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa terjadi karena ada kejadian yang lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut akan mengakibatkan peristiwa lain lagi sesudahnya. Lalu, apa saja unsur-unsur dari teks eksplanasi? Unsur-unsur dari teks eksplanasi yaitu, yang pertama, pernyataan umum atau general statement, merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini, terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan logis. Lalu yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai teks eksplanasi dan sudah membaca contoh teks eksplanasi mengenai panas dan suhu yang telah Ibu sajikan. Lalu, apakah kalian mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kalor? Jika kalian belum tahu apa yang dimaksud dengan kalor, mari Ibu jelaskan dan mari kita belajar bersama-sama. Dengarkan Ibu baik-baik ya. Yang pertama, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu kalor mempunyai 3 cara dalam perpindahannya. Apa saja 3 cara perpindahan kalor tersebut? Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Apa ya yang dimaksud perpindahan kalor secara konduksi? Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perubahan. Apa ya contohnya? Contohnya adalah, jika benda yang terbuat dari logam dipanaskan ujungnya, maka ujung yang satunya akan terasa hangat. Contohnya, jika kita membakar kembang api, maka ujung kembang api juga akan terasa menjadi hangat. Lalu yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Apa ya yang dimaksud perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut panas. Contohnya apa? Contohnya yaitu saat kita memanaskan air, maka saat air mendidih terdapat gerakan naik turun dari air. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Apa ya yang dimaksud perpindahan kalor secara radiasi? Perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor yang tidak melalui zat perantara. Contohnya apa ya?
Contohnya yaitu ketika kita berada di dekat api, maka tubuh kita akan terasa hangat. Sehingga keadaan tersebut disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi atau memancar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu punya lagu loh. Yuk kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita belajar. Ada 3 cara perpindahan kalor: konduksi rambatan, radiasi pancaran, konveksi aliran seperantara. 3 cara perpindahan kalor: konduksi, konveksi, dan radiasi. Ayo kawan, jangan sampai lupa, perpindahan kalor ada 3 cara. Setelah menyanyikan lagu yang tadi, bagaimana perasaan kalian sekarang? Apakah lagu tadi seru? Seru dong pastinya. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana cara bernyanyi dengan benar? Cara bernyanyi dengan benar yaitu bernyanyi sesuai dengan tangga nada. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan tangga nada? Jika kalian belum tahu, simak penjelasan dari berikut ya. Nah, tangga nada memiliki 2 macam, yaitu yang pertama tangga nada diatonis dan yang kedua tangga nada pentatonis. Lalu, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 2 jarak, yaitu jarak 1 dan jarak setengah. Tangga nada diatonis sendiri memiliki 2 macam. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor, dan yang kedua, tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan tangga nada minor melodis. Nah, yang kedua yaitu tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis yaitu tangga nada yang menggunakan lima nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada dan pilihan nada yang didengar. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu tangga nada dan macam-macam tangga nada. Selanjutnya, Ibu punya permainan yang sangat seru untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Permainannya yaitu, nah di sini Ibu punya permainan yaitu papan truth or dare. Apa itu papan truth or dare? Papan truth or dare ini bisa kita sebut dengan papan kebenaran atau papan tantangan, di mana papan ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi bagian truth dan sisi bagian dare. Di setiap sisi ini sudah terdapat kertas. Di bagian truth terdapat kertas yang berisikan soal-soal mengenai materi yang telah kita pelajari. Sedangkan di sisi dare ini berisikan seperti tantangan seperti untuk menyanyikan lagu daerah, seperti menyebutkan Pancasila dan lain-lain. Lalu bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya yaitu kalian yang pertama harus melempar dadu terlebih dahulu. Jika kalian saat melempar dadu dan hasilnya mendapatkan yang ganjil, maka kalian akan mengambil bagian yang truth. Lalu jika kalian mendapatkan dadu yang berjumlah genap, maka kalian akan mengambil bagian dare, seperti itu. Nah, jika kalian tidak bisa menjawab, seperti biasanya kita menyetujui atau kita menyepakati untuk dihukum sesuai dengan persetujuan. Oke? Nah, setelah bermain papan truth or dare tadi, bagaimana perasaan kalian sekarang? Apakah permainan tadi seru? Tentu seru dong. Untuk selanjutnya, dalam pertemuan hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan dalam pemahaman materi? Tentu tidak, karena materi yang telah Ibu sampaikan sangat mengasyikan, kan? Nah, materi apa saja yang telah kita bahas pada pertemuan hari ini? Ada materi teks eksplanasi, yaitu ada pengertian teks eksplanasi, dan juga ada unsur-unsur teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian unsur teks eksplanasi itu ada berapa? Betul, ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau general statement, dan ada juga deretan penjelas dan interpretasi. Lalu kita tadi belajar mengenai kalor. Kalor mempunyai 3 cara perpindahan, apa saja? Dengan cara konduksi, dengan cara konveksi, dan dengan cara radiasi. Lalu kita tadi belajar dengan bernyanyi sesuai dengan tangga nada. Ada berapakah tangga nada yang kita ketahui? Ada 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian secara lebih lanjut, jangan lupa kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu berpesan untuk kalian tetap semangat dan tetap rajin dalam belajar. Meskipun keadaan kita belum memadai untuk bertemu secara tatap muka, kalian harus tetap bersemangat dan tetap rajin dalam belajar serta dalam meraih cita-cita. Dan jangan lupa
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah.